Tahukah kamu, kata-kata indah dan kaya makna mampu membius hati seseorang. Setiap kata yang tercipta mampu menumbuhkan arti bagi penerimanya. Perasaan gembira, sedih, senang, bahagia merupakan gambaran kehidupan. Kalian pasti pernah baper dong? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan berbaper-baperia. Mari kita simak video kita kali ini. Kembali lagi bersama saya Pak Hai. Siapa? Pak Hai. Ingat ya, Pak Hai. Sudah siap semuanya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang mendalami puisi. Apa? Puisi. P-U-I-S-I. Puisi. Nah, di pembelajaran kali ini saya sudah siapkan satu puisi untuk kalian semua. Mari kita simak. Sebuah puisi berjudul Ku Rindu, karya Hayyin Hasan. Pagi, sejuk mendamaikan hati. Siang, membara penuh juang. Senja ku nikmati lukisan. Malam pun bulan dan bintang sejajar. Kini semua waktu hilang bak kenangan. Ku rindu waktu yang hilang. Sungguh aku kehilangan segala yang membawaku dalam kenyamanan. Segeralah menghilang wahai kejahatan, agar semua menjadi tenang dan senang. Bagaimana? Kalian semua sudah menyimakkan video puisi berjudul Ku Rindu? Itulah puisi. Dalam video tersebut banyak kata yang memiliki makna. Nah, dalam bahasa Yunani, puisi disebut poio. P-O-I-O. Poio. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusun larik dan bait. Sedangkan menurut Audin, puisi merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang berbentuk atas susunan kata penuh makna. Oh iya, kalian pasti sudah tahu ada berapa jenis puisi? Ya, betul, ada 3. Apa saja jenisnya? Kita akan ketahui dulu apa kompetensi yang harus kalian capai. Dalam video kali ini, sahabat akan belajar tentang mendefinisikan puisi. Ayo kita bahas satu persatu. Setelah tadi di awal kita sudah jelaskan apa itu puisi, kita lanjutkan jenis-jenis puisi. Seperti yang kita ketahui sahabat, bahwa jenis puisi itu ada 3. Yang pertama adalah puisi lama, kemudian puisi baru, dan puisi kontemporer. Apa? Puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan, baik itu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Yang kedua ya, ingat ya, yang kedua, puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Nah, sekarang kita ke yang terakhir nih. Puisi kontemporer adalah puisi jenis terakhir dari 3 puisi tersebut. Puisi ini secara umum bermakna masa kini, sesuai dengan perkembangan zaman atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman. Selain itu, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang lahir dalam kurun waktu terakhir. Puisi kontemporer berusaha lari dari ikatan konvensional atau puisi lama, yaitu puisi itu sendiri. Nah, kalian sudah tahu kan jenis-jenis puisi itu ada 3. Kali ini kalian akan mengetahui perbedaan dari 3 jenis puisi tersebut. Unsur-unsur puisi. Unsur puisi ada 2. Yang pertama adalah unsur fisik dan yang kedua adalah unsur batin. Unsur apa?
fisik dan batin. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang diinginkan. Yang kedua adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan bais, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Inilah yang berpengaruh dalam pemaknaan dan isi puisi itu sendiri. Yang ketiga adalah majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai, atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima, imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antara citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan penggerak. Yang terakhir adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Yang kedua, struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Yang pertama adalah tema atau makna. Tema atau makna adalah unsur yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang ketiga adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Yang keempat, perasaan atau feeling. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah tahu unsur batin dan unsur fisik dari sebuah puisi, tentunya dengan jenis-jenisnya. Nah, kalian pasti inginkan bisa membuat puisi? Saya beritahu cara bagaimana membuat puisi. Yang pertama, kalian tentukan tema atau judul. Yang kedua, kalian tentukan kata kunci. Yang ketiga, kalian gunakan gaya bahasa. Yang pertama, tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menurut Anda menarik dan sesuai dengan kata hati Anda. Puisi bisa menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. Jika Anda sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya, satu kata kunci yang digunakan untuk satu larik, atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Dengan gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Sahabat bisa menggunakan berbagai macam majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan membacanya. Namun, harus digarisbawahi nih sahabat, jika penempatan diksi atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. Nah, yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci dari kalimat-kalimat indah tersebut untuk mewakili perasaan sahabat. Pilihlah kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Demikian pembelajaran mendalami puisi kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi sahabat semua.